Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Tentunya di Brendo Ruang Konsultasi. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan, tentunya untuk membahas terkait tema kita pada hari ini. Dan untuk itu juga kami informasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesayangan TVRI Bengkulu dapat didapatkan di sosial media kita, dan juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, tentunya hari ini kita memiliki tema yaitu peralihan hak atas tanah di Provinsi Bengkulu. Untuk itu nantinya kita akan bincang-bincang bersama pakarnya. Tentunya kita sudah menghadirkan notaris dan juga PPAT Bengkulu. Yang pertama ada Bapak Bejanza Metra SHMKN. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insyaallah. Baik, dan juga kita kehadiran Ibu Anissa Fadila Karta Dimaja SHMKN. Halo Ibu. Wow, sore juga tentunya senang sekali kita bisa kehadiran tentunya notaris dan PPAT juga hari ini. Mungkin yang masih banyak sekali nih menjadi perbincangan di masyarakat tentunya terkait PPAT dan notaris itu bedanya apa sih? Mungkin dari Bapak Bejanza terlebih dahulu. Notaris dan PPAT seringkali di masyarakat dijadikan satu hal yang sama ya. Namun sebenarnya kedua profesi itu memiliki perbedaan. Memang kadang-kadang kalau udah jadi notaris itu udah pasti jadi PPAT. Tapi tidak semua notaris itu menjadi PPAT dan tidak semua PPAT menjadi notaris. Nah, itu dulu yang perlu disampaikan. Perbedaannya paling mendasar, notaris itu lebih ke perbuatan tentang perjanjian. Hal-hal yang di luar ketentuan tentang tanah. Karena pejabat PPAT itu adalah pejabat pembuat akta tanah. Namun ada juga akta-akta yang mendukung tentang pertanahan untuk pembuatan akta tanah. Contohnya perjanjian pengikatan jual beli atau PJB atau kuasa menjual. Itu juga bisa melalui akta notaris untuk mengurus tentang pertanahan. Karena PPAT hanya dibatasi pembuatan akta sebatas 8 akta. Nanti kita jabarin lebih dalamnya. Itu umumnya, mendasarnya. Baik, jadi memang dari PPAT dan juga notaris ini memiliki perbedaan ya Pak ya, tidak bisa disamakan. Jadi ketika kita berurusan terkait tanah ini bukan lagi bersama notaris tapi bersama PPAT. Nah, kalau dari Ibu Dila sendiri nih sebagai seorang PPAT dan juga notaris di Bengkulu gitu kan, bagaimana mungkin antusias dari masyarakat ketika melakukan peralihan hak milik atas tanah? Apakah masih banyak masyarakat yang tidak melakukan peralihan hak milik atas tanah di PPAT? Jadi terkait peralihan hak atas tanah di PPAT itu memang banyak yang masih belum mengetahui itu harus melalui PPAT apabila tanah tersebut sudah bersertifikat. Banyak yang pada prakteknya ya, itu mereka hanya jual beli, penjual memberikan sertifikat, kemudian nanti dibalas dengan kwitansi, hanya sebatas itu. Itu yang banyak kejadian di Kota Bengkulu gitu, khususnya di Kota Bengkulu karena kami berpraktek di Kota Bengkulu. Banyak kejadian seperti itu. Yang repotnya karena dia tidak melalui akte PPAT, itu dia dianggap secara administrasi tanahnya belum beralih gitu. Jadi masyarakat itu terkendala ketika mau balik nama, dia bawa berkas seperti itu, hasil sertifikat dan kwitansi ke BPN, sampai BPN diminta akte. Nah, disitulah peran PPAT sebenarnya gitu kan. Jadi mereka kira dengan jual beli seperti itu bisa mengalihkan kepemilikan, padahal pada dasarnya tetap membutuhkan akta PPAT untuk dasar pengalihannya, entah itu jual beli kah, hibah kah gitu kan, atau akta-akta lainnya. Nanti kita sebutkan satu persatu gitu. Nah, yang menjadi kesulitan bagi masyarakat itu nanti ketika seperti itu, misalkan dia jual beli 10 tahun, 15 tahun yang lalu, ketika mau balik nama yang disertifikat itu sudah meninggal. Nah, itu harus membutuhkan proses lagi, jadi tidak bisa yang tadinya 1 kali proses, itu karena telat balik namanya, ternyata udah keburu meninggal yang bersangkutan, jadi akhirnya harus balik nama waris dan sebagainya gitu, dan biaya jadi 2 kali, pajaknya jadi 2 kali gitu kan.
Dan ya itu pun kalau orang sudah mengetahui mengenai kewajiban untuk membuat akte di PPAT, itu mereka kadang terkendala pajaknya terlalu berat. Jadi nanti akan saya alihkan lagi, saya pegang kuasa aja lah, seperti itu. Banyak praktek yang seperti itu sih sekarang. Baik, dan hal-hal itu juga yang bakal menjadi permasalahan di kemudian Iya, hari ya Bu iya, ya. betul. Nah, jadi masih ada berarti di masyarakat pun yang tidak melakukan peralihan hak atas tanah itu di PPAT juga. Baik, nah mungkin dari tema kita sendiri itu peralihan hak atas tanah di Provinsi Bengkulu itu sebenarnya apa saja sih bentuk-bentuk peralihannya Pak dari Bapak Bujansa sendiri? Sesuai di peraturan pertanahan ya, PPAT itu mempunyai kewenangan membuat akta itu 8 seperti saya sebutkan tadi. Akta jual beli, akta hibah, tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan atau imreng, pemberian hak guna bangunan di atas hak tanah hak milik, kemudian ada akta pembuatan hak tanggungan, akta pembagian hak bersama, dan terakhir surat kuasa membuatkan hak tanggungan. Itu ada 8 akta itu yang masing-masingnya punya tergantung keadaan dari para pihak. Mau seperti apa, misal seseorang tadi mau mendapatkan sesuatu aset dari orang tuanya, tentunya kita arahkan ke hibah karena sifatnya tidak ada transaksional. Kalau misalnya ada transaksional, itu lebih ke akta jual beli. Juga ada akta pembagian hak bersama. Itu kalau misalnya banyak orang di sertifikat, mau dikasih ke satu orang atau ke beberapa orang, itu memakai akta pembagian hak bersama. Biasanya sih ahli waris ya, atas nama ahli waris, terus dikasih ke beberapa orang atau satu orang, ya itu pakai akta pembagian hak bersama. Baik Bapak. Nah tadi kan sempat disinggung sama Ibu Dila juga ya bahwa ketika peralihan hak atas tanah itu harus langsung dilakukan nih. Kalau tidak mungkin akan bakal ada yang 2 kali, 3 kali pajaknya itu bisa terjadi. Itu sebenarnya bagaimana sih mungkin proses ketika kita melakukan peralihan hak milik atas tanah? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Tetap di Berendo Ruang Konsultasi.